Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Atsarul Hudari Tongah dengan NIM 2201675. Saya dari kelas 4B, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Nah, adapun tujuan saya membuat video ini yaitu ingin memenuhi tugas mata kuliah pendekatan dan metode tafsir yang diampu oleh Bapak Dr. Cucu Surahman dengan Bapak Kiai Aam Abdus Salam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran dan juga tentang metode tafsir Al-Quran, yaitu metode tafsir bil ma'thur, metode tafsir bil ra'yi, dan juga metode tafsir bil isyari. Seperti itu. Oke, mungkin saya di sini pertama akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran terlebih dahulu. Kaidah gitu ya, kata kaidah itu berasal dari bahasa Arab, secara bahasa berasal dari bahasa Arab yang asal katanya yaitu qaidah, yang artinya dasar, pondasi ataupun asas, seperti itu. Nah, dari kata qaidah ini kalau kita jamakkan menjadi qawaid yang seperti ada dalam firman Allah Quran surah Al-Baqarah ayat 127 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idz yarfa'u ibrahimul qawa'ida minal baiti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuh, yang artinya itu wa idz yarfa'u ibrahimul qawa'id, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi minal baiti wa ismail, dari bait, dari rumah, dengan Ismail, bersama dengan Ismail. Nah, bait di sini dimaksudkan yaitu kiblat umat muslim sekarang ini, yaitu Baitullah gitu ya, Mekah, Ka'bah, seperti itu. Dan kita ambil di sini kata qawaidnya, yaitu kata pondasi. Itu secara etimologi atau secara bahasa. Kemudian secara terminologi atau secara istilahnya, kaidah itu adalah seperangkat aturan yang digunakan dalam istimbat. Jadi seperangkat aturan yang digunakan para mujtahid, digunakan para mufasir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran gitu. Kemudian ataupun bisa gitu ya, aturan-aturan yang digunakan dalam menggali atau mendalami makna-makna ayat-ayat Al-Quran dalam menentukan suatu hukum, seperti itu. Kemudian kita tahu gitu ya tentang kaidah, kita lanjutkan dengan tafsir. Nah, pengertian tafsir itu adalah kalau secara bahasa dari bahasa Arab juga, yaitu asal katanya dari kata fassara yang artinya menjelaskan atau mengungkapkan. Sedangkan secara istilah gitu ya, secara umum kata tafsir itu artinya adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang pemaknaan ayat-ayat Al-Quran secara rinci. Pemaknaan ayat Al-Quran secara rinci, baik itu dalam konteks linguistik secara bahasa ataupun dalam konteks wahyu, seperti itu. Itu dia kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Nah, sekarang kita bahas tentang apa saja sih kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran itu, aturan-aturan dalam menafsirkan Al-Quran itu apa saja gitu. Nah, ada beberapa pendapat gitu ya, cuman di sini saya mengambil pendapat yang 6 aturan dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama yaitu menggunakan kata ganti atau dhamir. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan kata pertanyaan maupun jawaban. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata muzakkar maupun kata muannas. Kemudian yang keempat yaitu menggunakan kata ta'rif dan kata tangkir, atau biasa kita sebut dengan ma'rifat. Ta'rif itu untuk ma'rifat dan tangkir itu untuk nakirah, seperti itu. Kemudian yang kelima itu menggunakan kata benda atau isim, dan yang terakhir itu menggunakan kata mufrad dan jamak, seperti itu. Itulah dia 6 kaidah atau 6 aturan dalam menafsirkan suatu Al-Quran, menafsirkan Al-Quran gitu. Jadi hal ini bisa memudahkan gitu ya para mufasir, para mujtahid dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran kayak gitu. Oke, itu dia kaidah-kaidah penafsiran Al-Quran. Kemudian kita lanjutkan yaitu tentang metode tafsir Al-Quran yang saya sebelum tadi, tafsir bil ma'thur, tafsir bil ra'yi, dan tafsir bil isyari. Tuh, kita bahas pertama tafsir bil ma'thur terlebih dahulu. Nah, kata
tafsir bil ma'thur ini diambil dari bahasa Arab juga gitu ya, dari atharo, kata atharo, yang artinya itu dinukilkan atau diteruskan atau diturunkan kayak gitu. Diturunkan dalam artian kalau dalam secara istilahnya gitu ya. Jadi tafsir bil ma'thur ini adalah tafsir yang menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri, seperti itu. Atau bisa juga Al-Quran yang ditafsirkan dengan sunnah Rasulullah, dan juga Al-Quran dengan perkataan para sahabat dan juga para tabi'in. Pokoknya pada intinya yang tidak jauh daripada generasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Makanya bisa dikatakan tafsir bil ma'thur adalah tafsir yang bisa dianggap kebenarannya kayak gitu, benar-benar valid kebenarannya, seperti itu. Oke, kita bahas dulu ya tentang tafsir bil ma'thur ini dari penafsiran Al-Quran yang ditafsirkan dengan Al-Quran lagi. Nah, untuk penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran ini berbeda-beda gitu ya. Ada yang menafsirkan Al-Quran dari satu ayat ke ayat yang lain. Ada juga penafsiran Al-Quran dari satu ayat itu, tapi tafsirannya itu tafsirannya itu ada di di kata selanjutnya atau kalimat selanjutnya. Mungkin bisa kita ambil contoh seperti dalam Quran surah Al-Mu'minun gitu ya. Quran surah Al-Mu'minun ayat pertama sampai ayat ke-11. Ayat pertama berbunyi qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Tapi tidak dijelaskan seperti apa orang beriman itu di ayat yang pertama. Tapi di ayat kedua dijelaskan, yaitu alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang orang yang khusyuk dalam salatnya, seperti itu. Itu adalah orang-orang yang beriman, ciri orang yang beriman. Kemudian dilanjutkan lagi ayat ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhi dari perkataan dan perbuatan yang sia-sia. Terus di ayat keempat dilanjutkan lagi ciri orang beriman itu walladzina hum lizzakati fa'ilun, yaitu orang-orang yang menunaikan zakat. Kemudian di ayat kelima dilanjutkan lagi ciri-ciri orang beriman itu walladzina hum li furujihim hafizun, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya, seperti itu. Dilanjutkan sampai ayat ke-11. Itu adalah ciri-ciri orang yang beriman, seperti itu. Itu dia tafsir bil ma'thur dari Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian tafsir bil ma'thur dari Al-Quran yang kemudian dia tafsirkan lagi dengan as-sunnah, dengan sunnah Rasulullah. Mungkin ada banyak gitu ya. Dan tujuan dari adanya tafsir bil ma'thur dari Al-Quran yang ditafsirkan lagi dengan as-sunnah itu adalah untuk menerangkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat am atau bersifat umum gitu ya, menjadi yang khas atau menjadi khusus. Kemudian fungsinya juga selain itu adalah menjelaskan suatu ibadah seperti halnya sholat gitu. Mungkin sama kita ketahui gitu ya, dalam Al-Quran tidak ada tata cara yang spesifik bagaimana sholat itu didirikan, bagaimana pelaksanaan sholat, seperti itu. Tapi dalam hadis Rasulullah dijelaskan, memang Allah memerintahkan kita dalam Al-Quran gitu, laksanakanlah sholat gitu, waqimus sholat, dan dirikanlah sholat. Tapi tidak tahu sholat itu seperti apa, bagaimana tata cara sholat, gerakannya seperti apa, kayak gitu. Tapi dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis Rasulullah gitu ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, itu kata Rasulullah, yaitu sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat, melihatku sholat, kayak gitu kata Rasulullah. Itu dia tentang sholat. Itu dia ya, tentang tafsir bil ma'thur dari Al-Quran yang ditafsirkan dengan as-sunnah. Kemudian dilanjutkan lagi pengertian dari metode tafsir bil ra'yi. Nah, kata bil ra'yi ini dari bahasa Arab juga, yaitu kata dari ar-ra'yu. Ar-ra'yu yang artinya qiyas ataupun ijtihad. Secara bahasa bisa seperti itu maknanya, qiyas atau ijtihad. Nah, kata tafsir bil ra'yi ini seperti tadi ya dijelaskan bahwasanya diambil dari kata qiyas atau ijtihad, yang berarti tafsir bil ra'yi ini secara tingkatan gitu berada di bawahnya tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur itu lebih tinggi tingkatan daripada tafsir bil ra'yi. Karena tafsir bil ra'yi ini berdasarkan hasil ijtihad para mujtahid ataupun para mufassir dan hasil qiyas, atau bisa disebut juga dengan kiasan para ulama, seperti itu. Kemudian dilanjutkan
Yang ketiga yaitu tafsir bil isyari. Tafsir bil isyari ini adalah tafsir yang menggunakan isyarat gitu ya, ataupun berdasarkan keilmuan seseorang. Tapi di sini dikhususkan yaitu ilmu para sufi atau para pendalam ilmu tasawuf seperti itu. Contohnya seperti dalam Quran surah An-Nasr gitu ya. Quran surah An-Nasr yang ayat pertama itu berbunyi idza jaa nasrullahi wal fath, yang artinya apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Kemudian ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas gitu. Ibnu Abbas menafsirkan bahwasanya turunnya ayat ini menandakan bahwa ajal Rasulullah sudah dekat. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir gitu ya, secara bahasa, secara konteks tidak ada korelasi, tidak ada hubungan antara ayat telah datang pertolongan Allah dan kemenangan dengan ajal Rasulullah sudah dekat, seperti itu. Tidak ada kaitannya, tidak ada korelasinya. Tapi Ibnu Abbas berkata seperti itu karena ini berdasarkan ilmu laduni, karena kedekatan Ibnu Abbas gitu dengan Allah, mungkin ma'rifatullah atau taqarrubullah. Oke, mungkin itu saja 3 metode tafsir Al-Quran dan tadi kaidah-kaidah penafsir Al-Quran yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kesalahan dari perkataan saya, dari penjelasan saya, mohon maaf. Kesalahan datang dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.